Oh, ya. Mana sini orangnya ya Bang Ustad? Mau beli ini kita, kagak ada dari orangnya Bang Ustad. Assalamualaikum, Po. Waalaikumsalam, dari mana aja? Ngisi kajian di masjid ngisi sebelah. kajian, Ada apa emang, Po? Mau main gendang, mau beli. Iya. Dari mana aja sih? Ya udah ah. Ini beli ngegas mulu, ngotot mulu ya. Lagi lu bikin empet mulu hari-hari jualan kayak Duduk dulu, Po, pergi. duduk, Iya. tenang ya Allah. Emang Aduh. ada apa sih, Po? Ya Allah. Ini kita tadi mau belanja, cuma lagi pengen sekalian ngopi-ngopi di sini kan. Makan kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Iya, salah. Empet kita di rumah. Ya Ada Allah, apa emang? kita kan juga udah punya keluarga ya. Tapi adik kita masih minta duit UKT. UKT apa, Belum Po? lagi. Ya bakal bayaran dah sekolahnya gitu, tuh. gitu. Terus emak kita dah minta beliin baju, ada aja dah. Oh iya, ada aja ya. Iya. Pas banget tadi temanya tuh saya ngisi kajian juga sama. Di mana? Di kampung sebelah? Kampus sebelah ngisi kajian, apalagi temanya tentang berbakti sama kedua orang tua begitu. Mobil khusus untuk keluarganya juga Ya. begitu. Bagus ini kita jadi bisa dapat inian masukan. Iya, masukan pas banget lagi ya. Ya Allah, makanya saya mau nanya nih, Po. Semisal nih Empok nih kan lagi pusing-pusingnya kemarin nih. Iya. Otomatis kan ada faktor yang bikin Empok pusing. Udah tambah pusing, pas ketika buka WA, tiba-tiba ada notif nih. Emak WA Empok nih. Kayak yang tadi dah tuh. Kayak tadi tuh emak Iya. bilang, "Nak, listrik belum bayar, Nak." Terus si Bontot juga minta duit buat UKT tuh. Abang minjem duit juga buat jajan tuh. Iya. Duit tinggal 2 juta tuh. Itu reaksi Po Caci gimana? Empok buang nggak HP-nya? Ya saya, iya saya banting. Oh, saya banting HP-nya. Tapi kan jadi masalah lagi kan Gimana kalau dia caranya? gak punya duit. Nggak punya duit ya? Iya. Atau enggak Empok pura-pura begitu, set. Kalau dia salam doang nih, gua nggak balas nih. Iya, kalau udah dia P, nah. Iya. Wah, ada apa nih gitu ya. Kalau udah P udah pasti minjem duit. Pinjem duit P. lagi. Terus kalau menurut Empok gimana? Empok kasih apa enggak? Ya kalau emang kita hitung-hitung dulu ini, kita kalau lagi susah juga jangan kita kasih ya. Oh. Takutnya apa? Ntar kan kalau duit kan kagak kenal saudara. Duit kagak kenal saudara. Nah bener. iya kan, ntar jadi urusannya repot. Kalau misalnya ada lebihannya ya kita kasih. Kasih. Kalau misalnya kagak ada ya ngomong aja terus terang. Terus terang, kalau ada bilang ada, enggak bilang enggak. Iya. Jangan enggak ada diada-adai. Iya. Malah kesiksa diri sendirinya. Maksain itu. Iya, makanya sering banget nih Po ya, di zaman sekarang tuh banyak yang namanya istilah kata sandwich generation. Ya iya Iya. apaan sih itu? Dia mah kayak burger generation dia mah. Di atas diapit, di bawah diapit, di tengah-tengah dia, kanan kiri semuanya minjem pokoknya Dia tuh. ininya hamnya. Hamnya dia jadi tulang punggung keluarga lah istilah kata begitu. Ya itu gimana menurut Empok tuh tentang istilah kata sandwich generation? Sandwich generation berarti dia tulang punggung gitu ya? Iya, Dia tulang punggung kejepit gitu. kejepit ya. Kanan kiri atas bawah semua kena dah pokoknya. Sebenarnya mah iya pasti ada aja begitu ya, namanya kita keluarga pasti ada aja tuh anak yang ngerasain begitu. Dulu juga teman kita juga ada yang cerita begitu katanya. Ya sebenarnya kalau bisa, kalau mampu gitu jadinya barokah. Barokah. Kalau kagak ya kan namanya keluarga bisa dikomunikasiin. Dikomunikasiin. Ya kan kita bisa ini aja bisa omongin deh itu. Kalau mampu ya kita kasih, kalau kagak udah kagak usah. Berarti istilah sandwich generation ini melekat banget ya di masyarakat kita ya. Apalagi khususnya di anak muda tuh. Benar, itu udah jadi ini jadi apa quotes galaunya anak-anak muda zaman Udah, sekarang. iya, merasa hidupnya terbebani Betul, begitu. benar, Memikul benar. keluarganya, saudara-saudaranya, abang-abangnya. Apalagi kan orang Betawi ini kan biasanya terkenal deket lah sama keluarga besar gitu, Iya. Po. Ya, ada tekanan nggak untuk selalu membantu keluarga besar? Pasti ada aja sih. Ada Tapi aja. tapi kalau anak yang rada apa legowo gitu, Legowo, iya. rada ikhlas Tegas. gitu. Punya biasanya kalau saya ya, kalau saya nih ngalamin. Kalau saya ngalamin misalnya jadi sandwich generation. Tapi emang kebetulan di rumah saya juga begitu. Pak Iya, Ustadz. yang hidupin semuanya. Iya, kita yang nyari duit bakal keluarga Asik, gitu. mantap. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah berarti. Kadang-kadang ada momen lagi capek mah ada. Ada. Ngerasa terbebani gitu. Ada. Tapi balik lagi, kalau kita penuhin keluarga kita, rezekinya jadi kagak Habis-habis. berhenti ya, kagak habis-habis alhamdulillah. Oh, berarti gitu. konsekuensinya kalau misalnya punya rezeki, punya uang harta yang banyak, berarti lebih diutamakan keluarga terlebih Keluarga dahulu. dulu. Apalagi orang tua tuh. Benar. Ya, pokoknya kalau semuanya udah terpenuhi, baru buat diri sendiri. Benar, karena kan kita hidup juga sama ini sama emak kita. Iya, Ya kan? sama emak kita, Dia kagak iya. pakai hitung-hitungan. Nggak pakai Sekarang kita hitung-hitungan. gantian gitu. Bukan utang budi ya. Bukan utang Emak kita budi. mah kagak gitu, cuman
ada baiknya gitu, kita gantian bahagiain dia. Karena gitu. orang tua yang baik itu biasanya nggak selalu nuntut kepada seorang anak sih. Sebenarnya kalau orang tuanya dia ngajarin anaknya selalu berbuat baik, ngajarin yang benar, syariat, ajaran agama Islam. Nanti pas udah gede tanpa dibilang, tanpa dikasih tahu juga anaknya udah pasti berbuat baik sama orang tuanya. Paham, iya. Iya, karena orang tuanya nasihatinnya benar dari kecilnya didikannya. Iya, benar. Berarti kayak Po Cece sekarang nih, ngerasain banget hidup di tengah-tengah di mana selalu menghidupi keluarganya begitu. Alhamdulillah sih ya. Kesana kesini banting tulang, pengen bantu dalam hati iya, tapi badan pikiran capek. Akhirnya di depan keluarga senyum, di belakang nangis diam-diam. Kesindir kita. Iya, sendiri. Tapi kalau misalnya ada di posisi tersebut, Po, ada kebutuhan keluarga, ada juga kebutuhan sendiri. Misalnya kebutuhan sendiri ini pengen banget empok penuhi, pengen banget empok beli. Tapi tiba-tiba mendadak ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, pilih yang mana, Po? Itu rada berat ya, kadang-kadang Iya. kita bisa menangin ego kita sendiri, ya kan. Tapi kan sebenarnya kita bisa pikirin lagi itu yang kita pengenin, apa yang kita butuhin. Nah kalau kebutuhan kita ya, Iya. kalau keluarga misalnya kebutuhan keluarga, berarti kan sebenarnya itu yang lebih urgent, Lebih urgent. lebih prioritasin gurunya. Kadang-kadang kita sebagai anak gitu pengen, misalnya pengen punya HP baru banget gitu ya. Tapi itu kita pengen ganti karena kita butuh, apa karena kita pengen doang? Oh. Kalau misalnya butuh, emang HP kita udah rusak, tapi kerjaan kita dari HP. Nah ya kita boleh obrolin sama mama kita, boleh nggak kita utamain dulu yang ini, baru ini. Pokoknya kita lihat mana yang lebih prioritas dulu. Oh gitu. iya, berarti intinya yang lebih butuh, bukan lebih kepengen. Nah, iya. Kalau misalnya kepengen, bisa kita hindari dulu. Iya. Berarti yang kita butuhin sekarang dibeli terlebih dahulu. Gitu. Ya, waktu itu apa, Po, yang paling berat ketika membantu keluarga? Itu rasa bersalahnya atau capeknya ketika tidak membantu saat itu? Rasa bersalahnya. Kenapa tuh? Mendingan kita capek kerja dibanding kita ngerasa bersalah, kita kagak bisa nolong keluarga kita. Mendingan capek kerja daripada kita punya rasa bersalah nggak nolong keluarga. Iya. Lebih baik mati-matian tuh kerja tuh. Mati-matian mending abis itu kan capek kita bisa istirahat. Bisa istirahat. Tapi kalau ngerasa bersalah, pikiran yang dikenain, Pikiran yang dikenain. mental yang kena Kesehatannya gitu. kena pasti. Kan kalau udah kena mental nih kita istirahat juga kagak tenang. Ya kan, jadi kagak enak gitu. Pikiran kagak karuan. Pikiran juga karuan. Iya, makanya kalau kita punya rezeki, punya harta itu, Po, kita boleh kerja, kita boleh membantu keluarga, tapi kita juga kata Rasulullah SAW bilang kepada kita, hak tubuh kita itu juga punya kewajiban masing-masing, punya istirahat, punya healing, jalan-jalan, punya bantu orang. Jadi jangan semua yang apa yang kita punya kita tumpahkan kepada semua orang. Benar. Diri kita juga berhak untuk bahagia. Iya. Karena kebahagiaan itu yang menciptakan diri kita sendiri, bukan orang lain. Begitu. Ada orang yang kelihatannya bahagia, dia belum tentu bahagia. Karena dia bahagianya hanya di depan kamera, yang ngeluarin duit doang, pansos, medsos, tapi hatinya kagak. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah bilang, kalau kita bisa bantu orang, bantu. Semampunya kita aja. Jangan sampai menjadi terbebani buat diri kita. Allah ngasih kepada seorang hamba itu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kecukupannya. Ketika kita diberi harta lebih oleh Allah, berarti Allah tahu kita mampu menjaga harta tersebut. Betul. Makanya kalau orang mempunyai harta, yang ribet kita, Po, kita yang jaga. Tapi kalau kita punya ilmu, yang jaga diri kita ilmu. Makanya kalau orang punya harta, dia wajib punya ilmu biar hidupnya terarah gitu, Po. Gitu ya, iya sih bener Bang Ustadz ya. Tapi emang apa ya Bang Ustadz, boleh nanya kagak kita? Boleh dong, masa nggak ya? boleh? Kan kita juga sebagai anak yang begini nih, banyak teman-teman kita yang ngalamin kayak kita juga Bang Ustadz. Ayo, jangan nanya dulu, Po. Apa? Mau minum kagak? Lah mau, dia terus Iya. seret banget hidup kita. Ana ambil dulu ya. Ya Allah ya Karim. Gorengan kagak kalian tak? Oh iya boleh gorengan. Sabar, Po. Ini kita hitung dulu nih. Aduh. Ya Allah, kasih ya. Iya. Udah. Kita minum ya. Minum dong, ya Allah. Ini gorengannya nih. Bala-balanya banyak nih tuh. Kan kayak eger nih keras. Apa ngelawan ya? Ngelawan. Lawan-lawannya. Ini kalau kata istilah mama zaman dulu mah giginya udah rontok dia, Rontok, nggak iya. kuat. Ya Allah ya Iya, Karim. Bang Ustadz. Iya gimana tuh, Po? Dan banyak anak-anak yang kalau lagi ngalamin si sandwich generation ini nih, pas lagi ngalamin, terus dia lagi ngerasa capek, mungkin di saat itu dia lagi capek semua-muanya. Terus ada yang akhirnya keluarlah statement nih Bang Ustadz.
Lagian kita juga agak minta dilahirin. Nah, itu bagaimana tuh Bang Ustadz? Apakah itu durhaka? Apa bagaimana tuh Bang Ustadz? Itu berawal dari mana? Kalau seandainya perkataan orang tuanya itu menyakiti hati seorang anak, maka terkadang ketika anak sedang capek-capeknya, dia juga terluap emosi sehingga tidak sadar dengan perkataan dia tuh. Iya. Karena kadang-kadang kan orang tua yang baik itu menjadi tarbiyatul aulad. Dia menjadi pendidikan untuk seorang anaknya di rumah. Baik anaknya atau tidak seorang anaknya, itu bagaimana orang tuanya, didikannya. Kalau misalnya anaknya sampai berkata seperti itu, berarti kebanyakan tuh orang tua suka ngebanding-bandingin, Po. Nah, itu dia tuh Bang Suka Ustadz. ngebanding-bandingin dia, Po. Sehingga seorang anak jadi tertekan begitu. Karena kan gue dilahirin dari rahim lu. Keadaan gue sekarang seperti ini. Ini kan udah takdir dari Allah. Iya. Gue gak bisa ngerubah takdir. Usaha udah, doa udah, taat udah, ada rezeki gue bagi udah. Tapi masih kurang juga. Emang orang tuanya aja yang salah. Berarti ada boleh kayak gitu ya Bang Boleh Ustadz ya, orang tua juga nggak boleh zolim sama seorang anak Iya. begitu. Dan seorang anak juga harus berbakti sama orang tua. Tatkala orang tua ngomong kata-kata yang bikin anak sakit hati, yang pertama sebagai seorang anak seharusnya kita dengerin dulu apa maunya orang tua. Tapi Bang Ustadz ya, sebenarnya itu sebenarnya masih nyangkut sama yang tadi sih. Sebenarnya di momen kita udah kasih rezeki kita ke orang tua kita, semampu kita ya gitu, udah kita bantu. Tapi ketika emang kita lagi nggak bisa bantu, kenapa sih anak muda zaman sekarang tuh susah banget Bang Ustadz bilang enggak ke orang tuanya? Iya, karena satu faktornya gengsi, Po. Gengsi, Iya, sih. orang kalau hidupnya penuh dengan gengsi, wah udah gak beres hidupnya. Susah ya. Susah kalau hidupnya penuh gengsi. Pengen dilihat wah, pengen dilihat keren, pengen dilihat cakep, pengen dilihat bagus, pengen dilihat anak berbakti, mampu. Iya. Padahal saat itu dia kagak mampu. Iya. Kalau kita bilang nggak bisa, tinggal bilang nggak bisa. Sampaikan dengan cara yang baik. Jangan bilang enggaknya itu menyakiti hati orang tua. Nah, itu menjadi anak yang durhaka. Makanya Allah perintahkan kepada kita, Allah bilang wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Allah perintahkan kok kepada kita di dalam Al-Qur'an untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kenapa harus berbuat baik? Apalagi terutama ibu. Dia mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung 9 bulan, belum capeknya, belum ngidamnya, belum pegelnya, apalagi yang berangkat kerja naik KRL ke Kebon Siri, ya Allah. Kalau mama kan begitu ya, dibela-belain banget kan Iya, ya Bang dibela-belain banget. Kalau orang tua yang benar dia rela mati-matian demi seorang anak. Makanya pas ketika orang tua sudah sedang lahir, itu jangan pernah berkata buruk karena itu ngaruh kepada janin seorang anak. Kudu pinter-pinter yang namanya jaga lisan. Iya, sebenarnya semuanya bisa diomongin asal baik-baik ngomongnya. Asal baik-baik, itu Allah perintahkan. Nih Bang Ustadz ya, kalau misalnya nih ada 2 pilihan. Oke, siap. Anak baik yang selalu ngalah sama keluarganya, apa pilihan keduanya anak baik tapi bisa tahu batas kemampuannya. Mana yang paling bagus tuh Bang Ustadz? Dua-duanya sih bagus. Dua-duanya bagus. Tinggal bagaimana ketika posisi kita di hal tersebut. Ketika anak baik yang dia selalu mengalah dengan keluarganya, berarti dia cuman kesehatan batinnya doang kudu diperhatiin, Kak. Dia pendem sendirian. Tapi niat dia baik untuk bantu keluarganya. Dia nggak mau keluarganya dihina, dia nggak mau keluarganya kesusahan, dia mau keluarganya kelihatan cukup. Karena istilah kata sandwich generation sekarang, dia mau memposisikan sebagai tulang punggung keluarga, biarin deh gue yang susah sekarang. Asalkan jangan sampai orang tua gue, adik-adik gue yang susah. Nah, itu baik juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngalah dalam syariat agama Islam, itu nggak boleh. Oh, kagak boleh? Kagak boleh. Soalnya di zaman Nabi itu ada namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam nih, Po Caca. Pas ketika dia masuk Islam, emaknya nggak terima dia masuk Islam. Emaknya bilang nih sama si Sa'ad, hei Sa'ad, kalau ente masih masuk agamanya Muhammad, kalau ente masih masuk agama Islam, Ani sebagai ibu ente nggak bakal makan dan minum sampai mati. Kata ibunya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ibu jangan kayak begitu. Kalau makan makan.
Kalau minum tinggal Minum, iya. Jangan sampai menyiksa diri Sendiri, sendiri. iya. Karena ibunya udah berikrar kepada dirinya kalau anaknya masih mengikuti agamanya Muhammad Islam, emaknya nggak bakal mau makan. Nah, tuh anaknya jadi merasa bersalah dong. Anaknya merasa bersalah. Tapi ayat ini turun selanjutnya, Allah perintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau seandainya itu ajakan membuat dia jauh kepada Allah, boleh tinggalkan walaupun itu orang tua. Tapi dengan penolakan yang baik. Jangan membentak orang tua, apalagi mencaci maki orang tua. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, wahai ibu, walaupun engkau mempunyai 100 nyawa, mati satu tumbuh lagi, mati satu tumbuh lagi, aku Sa'ad bin Abi Waqqas demi Allah tidak akan pernah meninggalkan agamanya Muhammad. Tuh, akhirnya orang tuanya tersentuh, udah nggak bisa lagi ngebolakin akidah anaknya. Tuh. Jadi emaknya makan. Akhirnya emaknya makan mau nggak mau, emaknya makan. Ya udah kagak bisa lagi tuh. Iya. Nah itu kalimat yang boleh ketika diucapkan oleh seorang anak kepada ibunya, orang tuanya. Tapi kalau misalnya yang kedua tuh dia ngalah karena tahu batas kemampuannya, itu juga bagus. Lebih bagus lagi. Lebih bagus karena dia nggak maksain diri, Po. Iya, benar. Dia tahu kemampuan diri sendiri. Kapasitasnya dia tahu, begitu. Tapi kalau dia tahu kapasitas dia, tapi juga jangan sampai nyusahin orang tuanya. Iya. Jadinya apa? Jadi lu yang beban. Jadi lu yang beban, ya, anak beban. Iya. Biasanya kan anak sekarang pengen nih orang tuanya sehat, orang tuanya bandanya banyak, hartanya banyak. Anaknya ngusahain, akhirnya main judi online. Ya itu. Itu tuh banyak banget Iya. yang begitu ya. Ngebantunya akhirnya pinjaman online. Pengen Nggak usah yang online, yang offline yang juga offline dijalanin. juga, iya yang offline Iya. tuh. Iya, pengen dilihat wah doang, pengen dilihat bagus. Padahal cuman hanya sementara doang itu. Bapak gue banyak kontrakannya. Nah, gua iya. Jajan aja suka-suka gue gitu Iya, ya. akhirnya kontrakannya hilang satu pintu Iya. gara-gara pinjaman Iya, online, benar-benar. jadi online. Jadi pilihan ini dua-duanya bagus buat kita, tinggal memposisikan bagaimana tempat kita. Gitu. Nah, gimana nih kalau misalnya kayak tadi ya yang kita bilang, kita lagi kagak mampu, kagak bisa bantu gitu. Gimana caranya biar kita tuh kelihatannya kita jujur sama keadaan kita sendiri, tapi kita kagak kelihatan berubah. Kalau misalnya nih biasanya kan kadang orang minjem duit sama kita kasih. Dia minjem lagi besoknya kita kasih. Taunya pas kita lagi nggak bisa ngasih, dia jadi ngerasa kita berubah. Jadi harus tanggung jawab kita nih ngutangin dia gitu. Tuh gimana tuh Bang Ustaz? Ini biasanya kayak gini mah bukan orang tua sih, kayak biasanya kalau nggak ada abang temen yang sengke yang model begini nih. Sengke, batu. Ya, seakan-akan dia minjem setiap sebulan sekali. Terus karena dia udah tahu sering ganti, akhirnya tiap bulan minjem terus mulu, begitu. tapi jadi tanggung jawab kita Nah jadinya. iya. Gimana caranya biar kelihatan nggak berubah satu, Po? Jadi setiap manusia itu kalau di depan orang itu kita harus kelihatannya senang aja. Oh gitu. Jangan pernah nampakin kesusahan kita. Seandainya kita nggak ada saat itu tidak bisa membantu, ya kita dengan tersenyum aja, Po. Ngasih tahu, oh maaf brother, CS, friender, sohib, Po, iya salam. Ane belum bisa bantu nih, belum ada duitnya, belum ada uangnya. Kemarin Ane ada lagi rezeki lebih, tapi sekarang belum bisa bantu, maafin nih. Nah iya, kan lebih baik kita jujur, begitu nggak ada daripada kita maksain biar dibilang kita orang punya, nggak boleh. Iya. Sama bahkan sama orang tua pun seperti itu. Kalau nggak ada, misalnya orang tua buka aplikasi Oren, pengen beli baju pengajian. Iya. Baju pengajiannya mahal banget. Anaknya punya duit cuman sedikit. Anaknya juga boleh nolak ke orang tuanya, Mak. Neng belum punya uang nih, Mak. Boleh kagak pakai yang lama dulu, Mak. Boleh pakai yang lama dulu, Mak. Iya. Mak malu tong diliatin ibu-ibu yang lain. Ini mulu Bajunya bajunya. tentu mulu. Nggak apa-apa, Mak. Malu di depan orang, Mak. Intinya di hadapan Allah kan mulia, Mak. Iya, yang penting kan Mak berangkat ngaji, Berangkat gua berangkat yang lain. Iya. Biasanya kan kalau ibu-ibu biasanya kan kalau pengajian biasanya lihat penampilannya dulu. Kalau benar, misalnya nggak sama dia mah ogah datang. Iya, Begitu. bener Ustaz. Iya. Gitu ya? Iya, jadi jadi yang penting kita omongin baik-baik. Di depan kita harus kelihatan seneng aja gitu. Kalau bahasa Arabnya mau golat itu ya semacam itulah pokoknya. Iya, udah minjem kasaran dia. Benar kata tadi Mpok Caca, uang mah nggak ada kata saudara. Iya. Bahkan saudara hancur gara-gara Uang. Iya. Nah itu dia. Makanya kita pilih-pilih kalau mau ngasih uang ke orang itu mana yang harus dipercaya. Makanya kalau orang nggak bisa dipercaya itu tandanya munafik. Makanya baginda Nabi bilang ayatul munafik salasun. Tanda munafik itu ada 3, Po. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia berbicara ia berbohong.
Oh iya, jadi kesebaliknya. Sebaliknya, Iya. tapi kalau dia berbohong demi kebaikan nggak jadi masalah. Kita tahu nih sifat teman kita atau sifat keluarga kita, adik empok kita. Kalau kita kasih duit, dia mau pasti nggak bakal ganti. Iya. Ini mah gue kasih pelajaran dulu buat dia. Sengaja gue nggak pinjemin, biar dia tahu pedihnya nyari uang kayak gimana. Biar dia tahu posisinya sandwich generation itu seperti apa. Nah tapi berarti kalau bohong karena begitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, itu pendidikan buat dia. Oh iya. Biar supaya dia Biar mengerti. jadi lebih baik. Lebih gitu. baik dalam Iya. keluarga. Karena kan kalau keluarga kan kita udah mengenali sifat mereka. Iya. Sudah tahu begitu. Benar-benar. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji, ia mengingkari. Biasanya kan kalau orang ngutang, orang minjem itu, ketika itu dia pasti janji. Pok, pinjem duit 200. Iya. Tanggal 5 saya ganti. Iya. Oke, siap. Udah tanggal 5 nih, sengaja sama Po Caca lihat. Mana nih adek gue si bontot. Belum bayar-bayar. Belum ngecat gua Belum nih. ngechat gue nih, gue liatin di media sosialnya nongkrong mulu di kafe lagi yang kopinya 40.000. Lah kita mah di rumah liong. Beli ya, nggak diaduk lagi ya. Iya. Biar tahu rasanya pahitnya hidup bagaimana coba. Ya Allah, udah tanggal 5, pas tanggal 6 diingetin ke adeknya. Dek bayar utang dek, ya Po, adek belum punya uang lagi Po. Nah, Ntar banyakan tanggal HP. 15. Nah, wa idza wa'ada akhlaf. Dia berjanji tapi mengingkari. Itu munafik. Yang ketiga kata baginda Nabi, wa idza tu'mina khana. Apabila udah dipercaya, dia mengkhianati. Ini biasanya seperti orang-orang ketika kita udah percaya, minjem kecil-kecil, mobil khusus keluarga sendiri, tapi pas ketika minjem besar dia nggak mau ganti, itu khawatir. Makanya banyak anak zaman sekarang tuh Po, ketika dipinjam sama temennya berawal cepet sama abangnya. Diganti bulan depan 200. Nambah lagi. Diganti Iya. terus lama-lama nyampe 5 juta 10 juta baru kagak diganti. Nah, Iya, baru ngilang ya. baru ngilang. Tapi kalau sama orang tua kita jangan pernah ngungkit-ngungkit apapun yang pernah kita berikan kepada orang tua. Iya, gak boleh. Soalnya saya punya quotes dari guru saya, kalau kalian ratukan keluarga kalian terutama ibu kalian, maka Allah jadikan rezeki kalian seperti raja. Masya Allah ya. Masya Allah. Tapi emang kita ngerasain begitu Bang Nih, Ustadz. coba Empok ngerasain nggak bagaimana Iya. ketika berbakti sama orang tua, hidupnya itu enak apa gimana begitu? Ada berkahnya kagak? Iya, ngerasain gitu ya. Ya padahal kita makan juga bulan-bulan mantep-mantep banget dalam beragama gitu Iya, ya. Tapi masih mah kita lagi proses gitu. Iya. Cuman kalau misalnya nih kita ngerasain ya punya duit 200.000, emak kita pengen beli obat bakal kakinya gitu, asam uratnya gitu. Kita kasih 100.000 nggak apa-apa nih, kita tinggal megang 100.000 doang. Besok diganti lebih berkali-kali lipat Bang Ustadz. Oh berarti Iya, Masya kalau Allah. misalnya berbakti sama orang tua itu nyata. Nyata, cepet banget beneran. Cepet banget ya langsung diganti sama Langsung Allah. diganti. Iya makanya Rasulullah bilang kalau anak hidupnya pengen berkah dunia akhirat, udah bakti sama orang tua. Iya. Ikutin apa kata orang tua yang baik. Yang buruk mah jangan diikutin. Tapi emang pasti ada aja nih, bertiga ada aja nih satu yang beban ya. Bahasa kasarnya begitu beban gitu. Tapi bikin 4 hari-hari, masa kita kagak boleh omelin? Omelin nggak Gitu, apa-apa, omelin ya. omelin aja. Apalagi orang Betawi nyablak. Lu rebahan mulu tong. Iya, Kerja apa mau lu? jadi apa sih lu? Mau jadi Kan apa? mau bapak lu gak gadal mau sama siapa ya? Nah iya kan kerja gitu. terus. Makanya suka ada kalimat begini Po Caca. Kalau sayang sama orang tua kerja keras. Jangan banyak alasan. Setuju nggak Po sama kalimat ini? Setuju. Setuju ya? Iya. Iya. Biar anak itu biar kelihatan himmahnya lah, semangatnya Iya, begitu. ada motivasi hidup. Ada motivasi hidupnya. Mas saya kali di depan rumah, depan saung, Iya, sambil pakai kopi. Main Mobile Legend, Main Mobile aduh. Legend, ya Allah, ngobrol asik sendiri, jauh sama orang tua, ya Allah. Makanya sisain tuh, makanya dalam keluarga Sisain ini, juga parah bagus. sisain anak yang kayak gitu nggak apa-apa sebenarnya. apa-apa Biar ada komplit lah penengah. Jadi kan kalau kumpul keluarga, kerjaan lu gimana? Dia jawab, kerjaan lu gimana? Kerjaan lu gimana? Anak yang terakhir nih, kerjaan lu gimana Dik? Jagain emak gua mah gitu kan. Jagain Benar, surga gitu kan. Jagain surga, iya benar. Biasanya kalau anak terakhir begitu Po, kadang-kadang begitu jagain orang tuanya. Itu yang diperluin ketika orang tua sudah umurnya udah tua lansia Po. Karena semakin tua umur orang tua kita, itu sifatnya semakin berubah seperti kekanak-kanakan. Balik lagi. Balik lagi. Iya. Yang dibutuhkan bukan harta lagi, tapi kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya. Nah, itu penting. Ya, makanya saya kalau ngajar itu di lansia itu, panti jompo itu, banyak nenek-nenek, kakek-kakek yang sedih nangis. 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 Kenapa Bang Ustadz? Karena ada anaknya yang mampu punya uang lebih,
Tapi dia nggak kuat ngurusin orang tuanya. Jadi dititipi. Sedih ya dia jadinya. Iya, kata saya, ya Allah, masa anak begini sama orang tuanya. Padahal kalau pengen mendapatkan ridho dari Allah, kata baginda Nabi, ridho fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Bang Ustadz, tapi emang iya ya. Banyak nih baca-baca gitu ya. Satu orang tua mampu tuh ngurusin 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu mampu ngurusin satu orang tua. Betul, itu perilet. Gitu. Iya. Kadang-kadang nih yang 10 anaknya bisa diurusin. Padahal kelihatan orang tua kita kerjanya biasa-biasa aja. Iya, bahkan kagak kerja, ada yang kagak kerja. Iya. Tapi anaknya gemuk aja, anaknya sekel, sehat begitu ya. Padahal kagak kerja. Iya, bener. Tapi 10 anak belum bisa dia ngidupin satu orang tua. Iya. Kadang ganti-gantian, gue udah ngasih, lu gantian dong. Iya, gantian jadi dong. hitung-hitungan berantem. Hitung-hitungan. Saudara. Emak-emaknya anaknya dirawat, semuanya ganti-gantian dirawat. Begitu, emaknya yang jagain. Makanya saya mau nanya nih Mampo nih. Menurut Empo, siapa yang lebih kesian? Orang tua yang kekurangan atau anaknya yang diam-diam menanggung semuanya? Berat sih Bang Ustadz ini pertanyaannya ya. Ntar takut emak nonton ya? Iya. Ya, gimana ya? Kalau menurut saya ini, kayaknya lebih kesian anak yang diem, tapi menanggung sendirian. Menanggung semuanya sendirian. Iya, sebenarnya kalau kayak gitu kan bisa diomongin, bisa diobrolin ya kan. Kalau misalnya kekurangan nih anaknya usaha lebih keras lagi, tapi jangan, soalnya kan banyak juga anak-anak zaman sekarang ya. Jadinya sebenarnya nggak menyadari bahwa semua orang punya ujiannya masing-masing. Nah, jadinya tuh anak merasa gua doang kayaknya nih yang paling susah hidupnya. Nah, tapi kagak bisa milih itu kita beneran. Orang tua kekurangan juga kita sedih sebagai anak. Iya. Tapi anak diam-diam menanggung semuanya. Sendirian juga sedih juga. Ya gitu. jangan nangis Pak, Iya. ada adanya sana. Iya, jadi dua-duanya gak bisa kita pilih ya. Ya yang pertama, kalau orang kita nggak tega ngelihat orang tua kita kekurangan. Kadang-kadang kalau misalnya orang itu nanggung semuanya sendirian, orang tua kagak tahu. Akhirnya anaknya malah durhaka sama orang tua, ngeluarin kata-kata kasar. Kalau misalnya kita punya uang rezeki lebih, kita bisa kasih ke orang tua kita bilang, Mak, hari ini cuma bisa ngasih segini. Sisanya Caca ada keperluan ini, ada keperluan itu. Jadi biasanya Caca ngasih segini, Caca jadinya belum bisa ngasih uang 2 juta seperti biasanya, Mak. Maafin ya, Mak ya. Begitu. Tapi kalau orang tua ngomong kayak begitu, plus dia ngungkit-ngungkit kebaikan dia sama seorang anaknya, itu bisa jadi dosa. Oh gitu. Iya. Ya, Allah, mamanya yang dosa kan? Mamanya yang dosa. Allah aja yang maha baik, nggak pernah mengungkit semua kebaikannya kepada hambanya. Benar, kita dikasih nafas. Kita bisa hidup sampai saat ini. Banyak orang yang hilang nikmatnya, Po. Yang dia pikir hanya uang, usaha, bisnis, investasinya lancar. Tapi orang nggak pernah berpikir semua nikmat yang Allah berikan, nafas kita yang setiap kita keluarkan, mata kita yang bisa memandang seseorang, kaki kita yang bisa berjalan untuk melangkah ke tempat masjidnya Allah. Itu kan suatu nikmat yang besar. Benar. Sama sebagai orang tua, jangan melihat anaknya itu dari hartanya aja. Iya. Investasi orang tua terbaik adalah ketika menjadikan seorang anak itu anak yang soleh. Makanya kata baginda Nabi, amal itu terputus kecuali 3 perkara. Yang terakhir ini, awaladin solih yada'ulahu. Anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Nah, jadi sebagai orang tua juga, dia juga harus mikir sebenarnya. Pengertian. Iya. Jangan mentang-mentang dia punya hak veto, seakan-akan dia bisa nyumpain anaknya, sehingga dia berbicara seenak aja, itu nggak boleh juga. Nah Bang Ustadz ya, lagi ngomong ini nih, kita punya pengalaman gitu. Misalnya, tapi bukan emak kita malah bilang baik-baik mulu kalau doain. Nah kalau misalnya dia lagi kesel gitu, seorang emak nih jadinya ngungkit kan, kayak ngungkit terus habis itu, kalau kayak gitu nanti kesebut lah tuh omongan yang kurang enak. Yang takutnya kan jadi doa. Apakah itu dianggap tetap jadi doa ke anaknya apa gimana tuh Bang Ustadz? Jadi doa buat ke anaknya. Tetap. Walaupun buruk. Walaupun buruk. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia karena dia bisa jaga ucapan. Orang yang nggak bisa jaga ucapan, udah kelar hidupnya. Itu jadi doa makanya. Makanya ketika sholat kan diajarkan boleh bersuara
tapi nggak boleh berbicara. Artinya apa? Ketika kita berbicara secukupnya aja, jangan pernah nyakitin hati orang. Lidah tidak bertulang, tapi tajamnya melebihi pedang. Sekali sakitin hati orang, maka sampai mati rasa sakitnya nggak bisa hilang. Iya salam, ya Rab, kecap lovers. Nah ini Po, ada pertanyaan nih dari netizen nih Po. Ya, coba pilih salah satu Po. Gaji naik, tapi tanggung jawab ngurusin keluarga ikut naik, atau gaji biasa tapi keluarga berkecukupan, pas-pasan aja gitu ya? Yang cukup aja dah. Yang cukup aja ya? Yang cukup aja dah. Gimana coba alasannya apa Po? Alasannya ya kadang-kadang kita gaji naik, tanggung jawab naik ya kan. Tanggung jawab di kerjaan naik, tanggung jawab di rumah juga naik. Naik Nah itu takutnya apa? Kita nggak sanggup nampung beban ininya, beban mentalnya. Beban mentalnya. Mentalnya gitu. Kalau misalnya kita cukup, kan kalau orang Betawi mah ya. Iya orang Betawi deh. Ya udah jangan terlalu berlebihan, yang penting cukup. Lu bisa makan, cukup beli tanah, cukup punya kontrakan gitu. Udah besoknya gak kerja lagi ya kan udah. soalnya di situ tulisannya cukupnya kagak spesifik. Iya kan? benar. Maksudnya berarti kita cukup buat luas, umroh. Luas, Iya, iya cukupnya luas. Hari ini kita belajar satu hal Po. Berbakti kepada kedua orang itu adalah kewajiban dari seorang anak. Tapi ingat, Allah tidak pernah meminta kita untuk menyiksa diri kita sendiri. Apalagi sampai jiwa kita sakit hati, apalagi sampai mental kita hilang. Iya. Apalagi bahkan harapan kita jauh dari ekspektasi kita. Apalagi sampai iman kita yang hilang. Wal na'udzubillahi min dzalik, itu jangan sampai terjadi. Kalau hari ini mungkin di antara kita atau pemirsa semuanya yang sedang menjadi sandwich generation atau burger generation, semoga Allah menguatkan langkahmu. Amin. Allah melapangkan rezekimu. Amin. Allah mudahkan segala ujianmu. Amin. Allah mudahkan segala urusanmu. Dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingetin dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang kalau udah bertakwa kepada Allah, itu pasti Allah kasih jalan keluarnya. Kalau udah Allah kasih jalan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Dari dulu yang kita pinta belum kecapean, mungkin 4 tahun ke depan Allah kabulin doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Obrolan kali ini relate banget buat kita semua ya, karena untuk berbakti sama orang tua kan. Iya, semoga obrolan ini dan jawaban ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Oke pemirsa, kita ketemu di episode selanjutnya, dan kalau mau tanya-tanya boleh langsung follow Instagram Cahaya Hati Ainews dan official Cahaya Muda Indonesia. Subscribe YouTube Cahaya Hati Ainews, insya Allah nanti kita akan jawab. Oke, dan juga jangan lupa follow bintang tamu kita Anastasia dan saya Kecaps. Iya salam. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.